Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah berjudul konsep jihad. Ini adalah merupakan cupelian dari sebuah kitab berbahasa Inggris berjudul Ahmadiyah Cis, yang ini diuraikan atau diterjemahkan oleh Dr. Andes maksud saya Doktoranda Hajah Ida Rohani SU. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi perintah Quran suci untuk berperang atau melakukan jihad dengan pedang haruslah sesuai dengan kondisi di atas tadi itu. Yang kedua, riwayat hadis sama halnya dengan Quran suci yang memakai kata jihad dalam arti yang luas. Riwayat hadis pun demikian halnya. Yang pertama, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihadlah melawan orang kafir dengan hartamu, dengan hidupmu dan lidahmu. Terdapat dalam kitab Misyikat, kitab jihad. Yang kedua, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, jihad manakah yang terbaik? Beliau menjawab, dia yang melakukan jihad terhadap orang kafir dengan harta dan hidupnya. Kitab Misyikat, kitab jihad. Yang ketiga, sekelompok tentara muslim mendatangi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang, dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, selamat datang. Kalian telah datang dari melakukan jihad yang ringan dan menuju kepada jihad yang lebih besar. Beliau kemudian ditanya, jihad apakah yang lebih besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjuang melawan nafsu yang rendah, berjuang melawan hawa nafsu. Dalam riwayat kitab At-Tasharruf bab 1 halamannya 70. Yang keempat, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad tertinggi adalah berkata yang benar terhadap seorang tirani. Kitab Misyikat bab kitab aturan dan keadilan bab Romawi 2. Yang kelima, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah jihad untuk melawan nafsumu, seperti halnya kamu berjihad melawan musuhmu. Kitab Mufrodat bagian J, H, D halaman 100. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah,
Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah jihad melawan orang-orang kafir dengan tanganmu dan lidahmu. Kitab Mufradat. Kemudian yang ketujuh, jihad termasuk 4 hal, yaitu ikut melakukan kebaikan, kedua melawan perbuatan jahat, yang ketiga berkata benar dalam situasi pengadilan, dan yang keempat memusuhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa. Yang kedelapan, jihad yang paling utama adalah haji. Riwayat Bukhari kitab Pengorbanan 25 halaman 4. Yang kesembilan, seorang mujahid atau seseorang yang melakukan jihad adalah berjuang melawan dirinya sendiri untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis di atas tadi itu jelas menunjukkan bahwa jihad berarti mengerahkan diri sendiri, berupaya, berdaya upaya, berusaha, berikhtiar untuk sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, jauh lebih utama. Apakah dengan hartanya, atau dengan tangannya, atau dengan lidahnya, atau dengan jiwanya, apakah melawan nafsunya diri sendiri, atau melawan musuh yang tampak nyata. Apakah tujuannya untuk mendapat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk menyebarluaskan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berdakwah Islam. Ringkasnya, Quran suci dan hadis-hadis riwayat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal tentang jihad, yakni yang pertama adalah jihad besar, yang kedua adalah jihad terbesar, jihad yang agung, jihad yang akbar, dan yang ketiga adalah jihad yang ringan, jihad yang biasa saja. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, jihad pertama dan jihad yang kedua dilakukan secara tetap, sedangkan jihad yang ketiga yang termasuk jihad dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan pedang, dengan berperang, hanyalah dilakukan dalam kondisi-kondisi yang tertentu dan waktu-waktu yang tertentu pula. Dari semua riwayat hadis Bukhari lah yang paling jelas menerangkan tentang jihad. Jihad tidaklah semata-mata berarti berperang. Di dalam Iktisan bil kitab wal sunnah bab 4 Romawi disebutkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekelompok masyarakatku tidaklah akan gagal
apabila membela kebenaran. Ditambahkan pula di dalam kata-kata demi ini adalah, dan ini adalah, saya ulangi lagi, dan ini adalah orang-orang yang berilmu atau ahlal ilm. Kitab riwayat Bukhari 96 halaman 11. Jadi pandangan Bukhari bahwa kemenangan masyarakat Nabi suci Muhammad SAW dan pengikutnya tidaklah karena orang-orang yang ahli berperang, tetapi lebih karena orang-orang yang berilmu, yang menyebarluaskan ilmu kebenaran dan perbuatan baik, dan orang-orang yang terlibat dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Di dalam kitab jihad Bukhari terdapat juga beberapa bab yang membicarakan tentang perintah masuk Islam. Misalnya di dalam pembukaan bab 56 halaman 99 disebutkan semoga Muslim membimbing orang-orang yang beriman ke jalan yang benar, atau semoga dia mengajarkan mereka kitab suci. Kemudian di dalam bab 56 halaman 100 berisi, berdoalah untuk membimbing orang-orang yang memuja para dewa sehingga dapat terjalin hubungan dan persahabatan dengan mereka. Sedangkan di dalam bab 56 halaman 102 disebutkan undangan yang ditujukan kepada orang-orang kafir oleh Nabi suci Muhammad SAW untuk masuk Islam dan mengakui kenabiannya, dan mengundang mereka agar tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Pada bagian 56 ayat halaman 143. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan terlebih dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.